Halo guys, jadi hari ini aku bakal kasih tahu kalian 3 filter yang wajib kalian ketahuin buat bisa bikin gambar-gambar keren kayak gini di Photoshop. Kenalin aku Adil, aku suka pakai Photoshop buat bikin gambar-gambar keren atau bikin poster atau ngedit foto atau apalah itu, I don't know. Tapi ya aku suka pakai Photoshop. Dan hari ini aku bakal share ke kalian 3 filter yang menurutku tuh penting banget buat kalian kuasain biar bisa bikin gambar-gambar kayak gini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. So, yang pertama adalah kamera raw filter. Apa itu kamera raw filter? Jadi kamera raw filter adalah filter yang ada di atas ini. Nih, kamera raw filter. Dia itu mestinya buat kayak Lightroom lah ya, basically kayak Lightroom, cuman dia di Photoshop gitu. Buat contohnya di sini kita ada foto pose ya, dan kita akan langsung masuk ke kamera raw filter. Bisa dengan mencet di sini atau dengan mencet Command Shift A. Nah, ini tampilan kamera filter. Jadi dia tuh kayak buat ngatur-ngatur posture, lalai, color effects, segala macam. Color grading juga bisa di sini. Jadi langsung aja ini aku demo dikit-dikit gitu ya di timelapse aja, guys. Nah gitu, simple ya. Jadi dia kayak retouch sedikit gitu. Cuman bisa dilihat hasilnya nih. Ini sebelum dan sudah kamera filter. Mantap ya. Nah jadi emang kamera filter ini tuh salah satu fitur yang mungkin nggak beginner banget. Cuman nggak ada salahnya menurutku kalau kita bisa pakai fitur ini dan paham cara pakai gimana. Kalian bisa dilihat tadi kayak perbedaannya itu jauh banget ya. Gambarnya jadi lebih enak dilihatnya gitu. Jadi kalau misalnya aku jelasin dengan singkat, mungkin ini tuh ada slider bagian light. Dia tuh kayak ngatur bagaimana pencahayaan dari si gambarnya itu. Sebelahnya ada warna, ya sesuai namanya lah ya. Terus ini effect tuh dia bisa ngatur kayak segimana kalian pengen tekstur atau kelihatan. Kalian bisa turun teksturnya, naikin clarity-nya, kasih vignette di sini, kasih grain juga bisa. Ya ini self-explanatory lah. Nah, curve ini tuh dia sama kayak curve yang di adjustment layer. Ini dia ngatur apa namanya, value dari shadow, dark, light, sama highlight saja gitu. Terus di color mixer dan color grading ini bagian yang buat kita adjust warnanya gitu ya. Biar kita bisa arahin warnanya atau vibe dari gambarnya tuh ke arah yang kita pengen. Di sini aku arahin dia buat backgroundnya jadi lebih dingin karena biar lebih kontras sama si mobilnya warna kuning, yang mobilnya itu lebih hangat. Jadi aku arahin ke biru dan highlightnya ke kuning. Terus di sini ada slider yang aku geser dikit, kayak hijaunya tadi aku pindah ke kuning, dan ya gitu deh. Terus ke bawah ini ada detail buat sharpening, noise reduction, ya all that kind of stuff. Dan ini optics, lens blur jarang aku pakai, dan ini jarang aku pakai juga. Nah sebelumnya tuh ini aku pakai di bagian akhir proses aku photo manipulation gitu guys. Kayak misalnya di gambar yang ini aku pakai itu setelah semua selesai, terus ini tuh bagian terakhir gitu, dia kayak cherry on top, tapi menurutku keren banget ini. Lanjut ke filter yang kedua, yaitu ada blur. Nah blur tuh bisa kalian temuin di sini. Ini ada blur galeri sama blur biasa. Apa sih bedanya blur galeri sama blur biasa? Bedanya kalau blur galeri itu dia bisa lebih milih kita blurnya ada di mana dibanding sama blur biasa. Nih contohnya ya. Nah, let's say kita punya foto ini, terus kita mau kasih dia blur gitu, biar cuman orang yang di tengah doang yang fokus di kameranya. Itu bisa kita dapetin pakai blur. Kita bisa pakai Gaussian blur atau kita bisa pakai blur apa aja, tergantung kita pakai yang kayak gimana. Cuman ini aku peragain yang pakai Gaussian blur aja ya. Nah, ini kita kasih di sini kan, terus dia jadi ngeblur. Kita bisa dulu. Kita kasih blurnya, image, invert, dan kita brush. Nah, jadinya yang ke highlight cuman orang di tengah ini guys. Simpelnya gitu. Sebenarnya di sini ada macam-macam blur tuh. Dia ada banyak banget kan. Ini ada motion blur, ada radial blur. Itu mereka sesuai namanya aja sebenarnya. Motion blur dia ngasih blur searah dengan motionnya. Nih. Yang bisa kita atur di stance, motion, arahnya kemana. Terus yang lainnya juga sama. Kalau blur galeri itu dia lebih bisa di adjust gitu ya. Jadi katakanlah kita pakai spin blur, kita akan masuk ke dalam window yang baru ini dan kita bisa ngatur spin blurnya di sini. Jadi kayak ini bisa kita pindahin bagian blurnya yang mana, terus blur angle-nya segimana. Itu bisa atur di sini guys. Kita bisa kasih blur yang lain juga bisa dalam satu image. Tuh, kasih fill blur, ini tuh turunin. Jadi cara buat kalian bisa lebih memahamin dan jago pakai blur ini ya praktek aja sih. Satu-satunya cara adalah praktek guys. Kalau misalnya dijelasin seberapa panjang juga sebenarnya ya sesuai namanya aja sih. Jadi gitu, blur ya, sangat keren. Lanjut ke filter yang ketiga. Jadi filter yang ketiga ini adalah filter galeri guys. Kalian tuh di sini bisa ngasih efek filter yang keren banget ya. Jadi di sini aku ada poster buat salah satu pameran kemarin. Nah,
Di sini aku bikin kayak efek frosted glass gitu. Nih bisa lihat dia kayak frosted glass gitu kan. Ada yang mudah apa gimana sih? Ada yang swipe di tengah. Jadi cara pakai itu gampang banget. Nih, jadi ini adalah layer frostednya ya. Jadi pertama adalah siapin si image-nya dulu, terus kalian duplicate, terus kalian ke atas sini, terus ke filter gallery. Nah, terus ini ada banyak guys pilihannya. Jadi ada artistic, brush stroke, distort, sketch, stylize, texture, ya you name it lah. Cuman kali ini aku akan bahas yang distort, yaitu yang glass. Jadi dia tuh kayak seru gitu guys. Bisa ngasih efek-efek gini ya. Nih kita tunjukin, kita naikin. Jadi dari efek kayak gitu guys tuh. Nih, see? Dia bisa ngasih efek keren aja gitu ke poster kalian. Terus sisa filter-filter yang lain gimana? Jujur, filter-filter yang lain aku jarang pakai. Mungkin si high pass dan ini aku pakai cuman kalau lagi retouch skin doang. Tapi sisanya ya jarang banget aku pakai. Dan tanpa itu pun bisa gitu guys bikin gambar-gambar yang bagus buat di-post di sosial media atau dipakai buat keperluan lain. Jadi sebenarnya Photoshop tuh kalian nggak perlu nguasain semuanya. Kalian cuma perlu kuasain apa yang kalian butuhin buat mencapai outcome yang kalian mau guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai Photoshop buat digital painting, udah sebenarnya eraser, brush, selection tool, terus layer mode udah bisa bikin digital painting yang oke gitu, yang keren. Tapi kalau misalnya kalian mau photo manipulation ya mungkin kalian tambahin adjustment layer, kalian butuh tambahin filter gitu, kalian butuh tambahin kayak distort macam-macam gitu. Cuman nggak kepake semuanya juga sih. Aku belum pernah pakai 100% yang ada di Photoshop kepake semua tuh nggak pernah. Jadi ya pelajaran yang kalian butuh dan gunakan semaksimal mungkin guys. Paling itu aja buat video kali ini. Video yang rada singkat emang. Sekian dari aku, semoga video bisa membantu. Kalau misalnya kalian masih punya bingung atau kalian punya saran atau gimana, boleh banget kok langsung tulis di kolom komentar. Aku Adil, sekian dari aku dan goodbye.